Halo, pernah nggak sih kamu pengen bisa baca laporan keuangan perusahaan itu kayak seorang profesional? Nah, hari ini kita bakal lakuin itu bareng-bareng. Kita akan bedah laporan keuangan dari Roda Vivatex atau RDTX, biar kita ngerti sebenarnya apa sih yang ada di balik angka-angka itu. Yuk, kita mulai. Wajar banget kok kalau ngelihat dokumen tebel penuh angka kayak gini bikin kepala langsung pusing. Kelihatannya rumit ya, tapi tenang aja, kamu nggak sendirian. Percaya deh, kalau kita pecah satu-satu, semuanya jadi jauh lebih gampang dimengerti dan bahkan seru loh. Oke, jadi ini dia misi kita. Kita bakal pakai laporan tahunan RDTX sebagai studi kasus. Saya akan pandu kamu untuk menjawab 3 pertanyaan paling mendasar yang harus ditanyain setiap investor. Udah siap? Yuk, kita mulai dari yang paling awal dulu. Eits, sebelum kita terjun ke angka-angka, kita harus kenalan dulu sama perusahaannya. Bisnisnya apa sih? Ini langkah pertama yang krusial banget dan nggak boleh dilewatkan. Soalnya, kalau kita nggak paham bisnisnya, analisis angka sebagus apapun jadi nggak ada artinya. Jadi Roda Vivatex Tbk yang di bursa saham kodenya RDTX ini adalah perusahaan properti dan real estate. Lebih spesifiknya lagi, mereka itu bergerak di bidang manajemen dan pengembangan. Dari sini kita jadi punya konteks. Oh, jadi sumber pendapatan utama perusahaan ini ya dari situ. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan intinya. Pada akhirnya kita kan mau investasi di bisnis yang menghasilkan uang, betul? Jadi ayo kita cari tahu bareng-bareng. RDTX ini sebenarnya cetak untung atau enggak sih? Dokumen pertama yang harus kita buka adalah laporan laba rugi, atau kalau bahasa kerennya, income statement. Laporan ini tuh kayak buku cerita yang isinya semua pendapatan dan semua pengeluaran perusahaan selama 1 tahun. Nah, lihat angka ini, 570,19 miliar rupiah. Ini adalah pendapatan kotor mereka, atau biasa disebut top line. Ini total semua uang yang berhasil mereka kumpulin dari penjualan selama tahun 2025. Gede kan? Tapi ingat ya, ini belum keuntungan bersihnya. Nah, setelah semua pendapatan tadi dikurangi biaya-biaya, mulai dari biaya produksi, gaji karyawan, sampai bayar pajak, inilah sisanya. 175,54 miliar. Ini yang disebut laba bersih atau bottom line. Inilah keuntungan sesungguhnya yang masuk ke kantong perusahaan. Tapi, yang bikin ini jadi lebih menarik adalah kita nggak cuma lihat angka 1 tahun. Coba deh kita bandingkan. Kelihatan kan laba bersihnya tumbuh? Dari sekitar 144 miliar di 2024, naik jadi 175 miliar di 2025. Ini sinyal yang positif banget, artinya bisnisnya lagi berkembang. Oke, kita udah tahu bisnisnya untung dan bertumbuh. Pertanyaan logis berikutnya adalah, apakah keuntungannya ini dibangun di atas fondasi yang kuat? Atau jangan-jangan mereka punya banyak utang yang nggak kelihatan? Nah, disinilah neraca keuangan atau balance sheet masuk. Anggap aja ini kayak hasil medical check-up keuangan perusahaan pada satu waktu. Isinya nunjukin apa aja yang mereka miliki atau aset, dan apa aja yang jadi utang mereka atau liabilitas. Dan coba lihat deh perbandingannya. Jomplang banget. Total aset mereka atau semua kekayaan yang mereka punya, itu nilainya 3,71 triliun rupiah. Sementara total utangnya cuma sekitar 412 miliar. Wah, jauh banget kan perbandingannya? Jadi kesimpulan pentingnya apa? RDX ini punya bantalan keamanan finansial yang super tebal. Mereka nggak bergantung sama utang buat menjalankan bisnis. Ini tanda kesehatan keuangan yang luar biasa kuat, yang artinya risiko buat investor jadi lebih rendah. Oke, kita udah tahu mereka untung dan finansialnya sehat. Sekarang, pertanyaan terakhir dan mungkin yang paling penting, keuntungan di atas kertas itu beneran jadi uang tunai nggak sih? Nah, untuk menjawab ini, kita perlu lihat laporan arus kas. Pepatah ini tuh terkenal banget di kalangan investor, dan ada alasannya. Angka laba itu bisa aja dipercantik dengan aturan akuntansi. Tapi kalau uang tunai yang beneran masuk dan keluar dari rekening bank perusahaan, itu nggak bisa bohong. Cash itu ibarat darah dalam bisnis. Jadi, laporan arus kas ini dibagi 3. Pertama dari operasi. Lihat deh, angkanya positif 147 miliar. Ini bagus banget. Artinya, bisnis utama mereka itu benar-benar mesin penghasil uang. Kedua, dari investasi. Angkanya negatif. Ini wajar, artinya mereka pakai kas buat beli aset atau investasi lain untuk masa depan. Ketiga, dari pendanaan. Juga negatif. Ini juga pertanda bagus loh, karena artinya mereka pakai uang itu salah satunya untuk bayar dividen ke pemegang saham, alias ke kita. Jadi, setelah kita lihat 3 laporan utama tadi, apa nih kesimpulan besarnya? Yuk kita gabungin semua kepingan puzzle ini jadi satu gambaran utuh.
Kalau dirangkum secara singkat, RDTX ini adalah perusahaan yang labanya lagi tumbuh, posisi keuangannya sangat sehat dengan utang yang minim, dan yang terpenting, bisnis intinya itu betul-betul menghasilkan uang tunai. Nah, 3 pilar ini adalah fondasi yang dicari oleh banyak investor cerdas. Tugas saya sebagai mentor adalah menunjukkan cara membaca peta. Sekarang, kamu yang pegang kemudi. Setelah paham kondisi kesehatan dan keuntungan perusahaan, langkah berikutnya kan biasanya menentukan apakah harganya saat ini menarik atau enggak. Jadi, pertanyaannya saya kembalikan ke kamu. Dengan semua data ini di tangan, apa langkah kamu selanjutnya?